Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di sharing berikutnya. Kemarin saya ada teman yang kemudian juga mempertanyakan dalam tanda kutip ya, kenapa kok demen di segmen remaja? Padahal kata dia remaja itu adalah segmen yang kemudian sulit untuk dikasih nasihat. Udah gitu mereka yang kemudian di usia-usia remaja, mereka lebih cenderung ke merasa dirinya yang paling benar gitu ya. Apapun yang kemudian diyakini atau yang dia pegang itu seolah-olah itu udah hasil akhir, orang lain nggak bisa masuk, kecuali nanti ketika dia dewasa dia baru memahami mana hitam mana putih, kemudian barulah itu nasihat-nasihat atau mungkin hikmah-hikmah kehidupan itu bisa dirasa oleh mereka dan itu akan terjadi secara alamiah begitu. Sedangkan dia mempertanyakan kenapa saya masuk di segmen ini gitu ya, padahal potensi kejelasannya itu nggak ada jaminan gitu ya, antar dia bakal begini dan seterusnya itu nggak jelas. Udah gitu dilihat fenomena-fenomena yang kemudian kalau misalnya kita ngomongin anak muda tentang kenakalannya itu nggak ada habisnya, bener itu nggak ada habisnya. Lalu bagaimana ketika ada pertanyaan seperti ini? Sebenarnya ini diskusi santai, sharing gitu ya. Saya angkat lagi dalam video ini adalah sebagai bentuk kepedulian saya untuk kemudian bisa bisa bersinergi isi kepala dan bisa jadi sharing yang bagus juga untuk teman-teman yang lain, terutama mereka yang kemudian aktif dan getol untuk syiar dakwah di kalangan remaja. Nah ini mungkin dari paparan saya bisa di combine atau bahkan bisa dikolaborasikan gitu. Yang pertama, kenapa kemudian anak muda? Satu, target marketing di semua industri itu anak muda dan remaja. Beneran itu apa aja? Mulai industri, apalagi entertainment ya, apalagi hiburan, itu didominasi sama anak muda. Saat ini anak muda megang kendali masalah berbagai titik yang ada di kehidupan kita. Mulai hiburan, terus kemudian apalagi ya, ekonomi ya, entrepreneur sekarang anak muda, bahkan politik ya, di kehidupan sosial politik semuanya banyak kan terjun anak muda juga, walaupun tidak dipungkiri bahwa golongan yang sudah berumur dan mereka yang sudah kenyang makan anis asemnya kehidupan gitu, mereka sudah ada di sana sejak lama. Tapi kali ini kita tidak memungkiri bahwa golongan muda yang kemudian masuk di ranah-ranah politik pun juga kini makin banyak. Orang yang melek tentang sejarah anak muda juga banyak, di kebudayaan, seni budaya sangat banyak, apalagi di teknologi. Wah luar biasa ini anak-anak muda semuanya, karena ini eranya gitu ya, yang megang kendali memang bener-bener anak muda ini. Di bahkan fashion anak muda, semuanya anak muda. Dan bahkan saya berkeinginan segmen dakwah pun, syiar dakwah ini juga didominasi sama anak muda juga. Walaupun di sisi yang lain banyak orang yang bertanya, kan dia masih muda, ilmu juga belum apa-apa, kok udah berani-beraninya dia nasihatin ini itunya orang, atau mungkin ilmu yang cetek segitu udah dipakai buat ngandani orang, buat ngomongin nasihatin orang gitu kan, kabur maktan kalau emang demikian. Yang saya alami juga sama, mungkin di syiar memantaskan diri, movement memantaskan diri di kalangan para remaja dan pemuda untuk mempersiapkan separuh agama, ada klinik nikah, ada semi umrah dan lain sebagainya, itu dulunya juga sama mendapatkan tantangan yang sama. Karena apa? Mindset dan idealisme di masyarakat, mereka mengatakan, loh kan ente belum nikah, loh ini anak-anak kan juga udah masih muda begini, masa dikompor-komporin nikah gitu. Ada bahkan beberapa aktivis syiar dakwah memantaskan diri di kalangan pemuda, atau syiar dakwah mencari separuh agama di kalangan anak muda, di aktivisnya itu malah diglembosi, atau mungkin lebih diglembosi, dikurangi semangatnya, dibully dengan kata, oh ente aja belum nikah, kabur maktan ente, ngomong doang ente. Nah ini dia mindset yang harus dibenahi. Dengan adanya mungkin candaan ya awalnya ya, atau mungkin kita ngasih batasan-batasan yang terlalu kalau menurut saya sih sensitif ya di kalangan anak muda, karena anak muda sendiri punya potensi yang luar biasa dan punya sensitivitas yang luar biasa.
Iya, dengan adanya potensi yang dia punya, dia bisa melakukan apapun yang kemudian dia inginkan karena tenaganya, jiwanya, pikirannya masih fresh semuanya. Semangatnya sangat luar biasa menggelora. Fase ini disebut dengan fase puncak dalam kehidupan. Masalah ukuran umurnya relatif kalau buat saya. Ada orang yang mengatakan, bahkan di beberapa jurnal-jurnal psikologi mengatakan sekian belas sampai sekian belas tahun ini masih muda. Ada yang mengatakan sekian sampai sekian puluh tahun itu masih muda, dan lain sebagainya. Saya nggak pakai batasan umur itu. Bagi beberapa orang yang merasa bahwa dirinya masih muda, merasa punya semangat muda, maka dia berhak untuk kemudian memaksimalkan potensinya atau mengeluarkan segala potensi yang dia punya untuk mendapatkan keinginan, dan itu sah-sah saja. Bagaimana dia menempatkan dan menggunakannya, masalah kebijaksanaan itu ini wilayah lain. Tapi percaya aja, ketika seseorang yang kemudian punya potensi yang luar biasa ini udah dibatasi, digelembosi, atau bukan dibangun ya, bahasanya bukan dikritik membangun, yang ada adalah mereka yang akan berusaha untuk menunjukkan eksistensinya. Ada juga yang kedua, ketika mereka merasa dipatahkan, diremehkan eksistensinya, mereka akan berhenti. Mereka akan kalau di bahasa kita purik mutung, atau mungkin nggak mau lagi ngebantu, atau bahkan nggak mau tahu menau gitu tentang kebutuhan-kebutuhan di masa depan yang mereka nanti juga akan alami sendiri. Dengan adanya itu, maka kita harus pakai pendekatan yang pas kepada anak muda. Terutama saya sendiri pribadi ya, karena saya merasa masih dalam fase-fase ini juga. Ataupun kalau misalnya dibilang lewat ya, barusan lewat gitu. Insya Allah masih belum lah, ada semangat muda di diri saya yang membuat saya masih tergerak dan ingin untuk kemudian berjibaku di wilayah ini. Itu dia. Yang pertama, ada banyak potensi-potensi yang memang harus disentuh dengan sentuhan yang pas. Dan sentuhan ini saya namakan akrab. Akrab, bukan cuma kenal tapi akrab. Akrab itu memahami dan bisa masuk di sana, merasakan apa yang mereka rasakan, memahami apa yang mereka juga alami, begitu ya, dan bahkan memiliki visi seperti yang mereka inginkan, atau memiliki visi yang mereka juga visikan, begitu. Akhirnya dengan kekhasan ini atau mungkin kesamaan ini, saya pengen nih bisa masuk di wilayah-wilayah ini. Apakah saya juga meninggalkan fase-fase yang seharusnya saya dapatkan, fase di usia-usia yang seumuran saya? Tidak. Itu juga harus dilakukan karena itu bagian dari perjalanan. Sedangkan kecenderungan saya untuk masuk di wilayah anak muda ini yang kemudian pengen saya perjalankan sesuai dengan mungkin kecenderungan itu. Nah, biar nggak ribet itu harus jalan semuanya sambil belajar fase kehidupan yang nanti akan saya jalani, dan sambil kemudian meneruskan apa yang kemudian saya punya, potensi yang saya punya, yaitu kemelekatan saya terhadap karakter-karakter anak muda. Dan di sana memang ada kecenderungan yang sama, mungkin dari style, terus kemudian cara pandang dan lain-lain dari diri saya kepada anak muda dan remaja. Ya, karakter yang pertama adalah yang pengen saya sharing di sini. Kenapa kok kemudian teman saya bilang tadi di awal tentang kenapa kok kamu milih anak muda? Kan mereka sulit dinasihati, nggak disiplin, ya kan, malas-malesan, nggak terukur kerjanya. Kadang kalau udah semangatnya luar biasa, kadang kebablasan. Kadang kalau udah lemes, nggak semangat gitu ya, malas-malesan, hilang semuanya. Bahkan keteteran. Kita bisa lihat teman-teman kita yang malas kuliah, masuknya segala macam, lulusnya juga entah di mana, tanpa memiliki visi dan alasan dari setiap penundaan atau mungkin ketidakberhasilan yang mereka harusnya mereka dapatkan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah jangan judge dulu. Kita kan bukan mereka ya. Mereka atau setiap orang memiliki alasan dan caranya sendiri menuju tujuan hidupnya masing-masing. Apalagi di karakter anak muda dengan potensi yang luar biasa, mereka juga punya sensitivitas yang luar biasa. Sekali kita melakukan pendekatan yang salah, mungkin dengan gaya-gaya yang
nasihat-nasihat yang tidak tepat. Mereka merasa bahwa nasihat itu bukanlah tuntunan tapi tuntutan. Bahkan bisa diartikan bahwa tuntunan itu adalah ketidaksukaan orang lain terhadap dirinya. Jadi maksudnya nasihat mungkin kritik, tapi diterima sama mereka adalah dimarahi, diomeli, ya kan, dicereweti, atau bahkan tidak disukai apa yang kemudian mereka punyai gitu, yang mereka pikirkan, yang idealisme yang mereka bangga-banggakan, itu merasa mereka ditolak gitu semuanya. Misalnya ditanya, kamu udah umur sekian, kok masih gini-gini aja? Teman-temanmu udah kerja di sana, di mana dan seterusnya. Lah kamu masih di sini aja, di rumah main HP dan seterusnya. Padahal kita nggak ngerti apa yang kemudian dia punya, potensi yang dia punya, sehingga dia mainan HP. Kalau misalnya kita tahu potensi dia dengan HP-nya, barangkali ini bisa kita kemudian upgrade dia, bahkan kita dukung dia dengan kelebihan, potensi, dan apa yang dia punya saat itu. Mungkin dianya pengen jadi sosioblogger, atau mungkin dia pengen jadi istilah influencer, atau mungkin dia pengen di bisnis yang kemudian di bidang-bidang yang kemudian nggak secara fisik langsung dia terlibat, tapi di secara manajemen, di sisi marketingnya, di sisi sosial media dia punya. Nah ini dia yang kemudian kita nggak ngerti. Maka itu kita jangan kemudian buru-buru ngejudge kalau memang kita nggak benar-benar tahu, nggak benar-benar akrab, atau bahkan punya kontribusi terhadap dia. Ini bahasa di saya adalah kontribusi lu di hidup gua apa. Kalau misalnya lu nggak ada kontribusi apa-apa, ya jangan terlalu ngejudge atau memastikan orang lain yang kamu nasihat itu salah. Versi kamu mungkin demikian, versi saya yang kemudian saya alami, ya udah. Apalagi lu nggak modalin, ya kan, lu udah ngasih saran-saran atau mungkin titik-titik yang kemudian harus bisa saya hubungi gitu, ngasih link atau apalah gitu, yang ada malah nasihatin, memperjelas kekurangan dan seterusnya. Ini nggak membangun, bahkan ini bisa dikata toksik nih yang demikian. Nanti kita bahas di part yang lain. Jadi yang pertama, sensitif ya, nggak suka dinasihatin, apalagi gaya-gaya marah gara-gara ungkit-ungkit kesalahan atau meng-highlight kekurangan yang dia punya. Ini nggak benar banget. Sadar atau nggak sadar, ini semuanya jadi bagian yang nggak baik apabila terus kita lakukan. Jangan sok marah-marahin atau mungkin bergaya hero dengan marah begitu supaya orang lain tergugah, kecuali kamu punya kontribusi atau kamu udah kenal dulu, akrab dulu, dan bisa bantu apa, pernah bantu dan berkontribusi apa dalam hidupnya, sehingga kamu bisa untuk kemudian mengajukan kritik atau saran ke dia gitu ya. Ini cara terbaik sih untuk kemudian bisa ngajak mereka untuk kenal dan akrab dengan mereka. Jadi tipsnya kalau untuk di bagian ini adalah kalaupun mau nasihati atau kritik, saran segala macam, jangan di depan orang lain, di depan kawan akrabnya, sahabat-sahabatnya, atau keluarganya. Itu malu-maluin. Dan biasanya maksud kita canda, tapi ternyata beda. Orang lain nerimanya dia adalah mungkin sedang bully kita gitu ya. Si remaja merasa, atau si dia, orang yang kemudian pengen kita nasihati, merasa bahwa dirinya itu malah dibully atau diejek, dilemahkan, dijatuhkan di mata orang-orang yang dia sayang, atau di mata orang-orang yang ada di lingkungan dia. Dan itu nggak baik biasanya. Jangan nasihati di depan orang banyak, itu kata kuncinya. Ngobrol asik berduaan ngopi, atau pas lagi sharing nganggur gitu, main game sambil ngobrol mungkin bisa. Nah beberapa orang nggak bisa nih main game bareng soalnya. Oke, next. Kalau yang pertama adalah tidak dinasihati sama dia di depan orang-orang banyak. Yang kedua adalah ketika melakukan kesalahan, atau mungkin si dia atau si remaja atau target dakwah kita, orang lain siapapun dia di umur apapun, terutama remaja, ketika dia melakukan kesalahan atau dia melakukan mungkin kesalahan itu bisa jadi karena disengaja, bisa jadi karena tidak disengaja, apalagi yang tidak disengaja gitu ya. Jangan terlalu reaktif, atau tiba-tiba wah kamu komentar kok bisa kamu gini, wah gotit dan seterusnya. Jangan. Kenapa demikian? Karena ketika kita terlalu reaktif dan tidak sabar nahan perasaan kita, yang terjadi adalah diksi yang kemudian kita pilih, kita keluarkan, kita lepas untuk dia, itu malah menyakiti dia. Bahkan bisa jadi dia udah antipati dulu. Ketika respon reaktif
kita yang pertama kali keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang negatif, dia langsung nantinya masuk ke alam bawah sadar, jaga jarak. Udah deh, kalau ngobrol sama si ini nanti bakalan dikritik, makin bakalan diomelin. Ya udah, daripada bikin masalah, mending saya ngejaga jarak aja. Nah, belum dinasihati dia udah ngejaga jarak, udah hilang dulu target dakwah kita. Sulit yang demikian itu. Maka ingat, jangan terlalu reaktif, sabar dulu, kasih waktu, pas waktu santai, nanti baru kita ajak ngobrol. Kayak number 3, tips yang berikutnya adalah suatu keadaan ini memang ada tempat yang tepat untuk membicarakannya, waktu yang tepat untuk membicarakannya. Jadi bikin suasana. Jadi suasana itu diciptakan. Kita ngobrol supaya orang lain itu paham. Itu perlu disiapkan, perlu prepare. Nah, ini menurut syariat ada tahap-tahapannya, terutama bukan tahapannya, ada aturan-aturannya, terutama untuk laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Ini jelas ada syarat ketentuan berlaku. Nggak semua orang bisa ngajakin ini biar kita berdua ngobrolnya, cowok cewek berdua, dia ya bikin masalah baru, itu namanya boy. Jadi ada syarat ketentuan berlaku, walaupun tadi dilakukan semuanya ya, syarat 1, syarat 2 ya tadi ya. Syarat yang ketiga ini bikin suasana. Nah, suasana yang tepat ini memang diciptakan. Kapan waktunya, tempatnya di mana. Nah, harus bikin suasana khusus untuk ngobrol pas sama siapapun target dakwah kita, karena yang seperti ini juga disyariatkan oleh agama kita. Rasulullah mencontohkan demikian. Bagaimana ketika dia nasihati orang, bagaimana ketika nasihatin orang ketika dia nggak ada, bagaimana ketika nasihatin orang ketika langsung face to face, bagaimana nasihatin orang melalui contoh dan amal perbuatan, bagaimana nasihatin orang melalui kisah atau dalam bentuk mungkin simulasi gitu. Ada, Rasulullah punya strategi-strategi yang demikian. Bahkan seseru Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, ketika mereka pengen nasihatin orang tua yang salah dalam wudunya, itu seru banget. Saya ngambil cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain, ketika mereka lihat ada sahabat seumuran Rasul kemudian mau sholat wudu dulu, salah urutan wudunya atau cara membasuhnya nggak bener. Ini Hasan sama Husain itu pura-pura, mereka langsung negur, Pak wudunya salah, harusnya dibasuh sampai sekian, Pak wudunya gini, harusnya begitu. Nah, enggak. Hasan sama Husain pakai parodian dia, beliau pakai drama, mereka berdua. San, kemarin habis ini yang dibasuh apa ya? Kok aku lupa? Husain bilang, kemarin itu kan gini, kata Rasul habis begini, habis wajah yang diusap adalah tangan sampai siku. Bisa, oh iya, sampai siku ya, aku baru ingat. Nah, habis dari siku, rambut sebagian dan telinga. Oh begitu, habis itu apa? Nah, kaki dong. Oh iya, kaki. Aha, aku baru ingat. Nah, mungkin simulasinya demikian. Orang yang ngedengerin di sebelahnya, ini bocah. Oh iya. Oh, habis wajah, tangan, terus kemudian siku, terus kemudian rambut juga, ada telinga juga. Itu salah. Jadi nggak malu orang yang dinasihati demikian. Nah, ini merangkum dari 3 dan suasananya apa? Suasananya adalah dengan cara parodian dia di depan, mungkin di dekatnya atau di lingkungan yang kemudian nggak secara langsung ngeklaim bahwa dia lakukan salah. Nah, ini bagus nih, simulasi yang bagus yang dilakukan oleh cucu Rasulullah. Bisa kita teladani, kita bisa lakukan ini ke teman-teman kita. Nah, demikian. Saat ini banyak parodi-parodi yang kemudian ditampilkan melalui video pendek lah yang bisa kita sebar di sosial media lah, bisa melalui iklan grafis lah, dan seterusnya. Podcast lah, video seperti inilah, dan semua orang berhak untuk kemudian menggunakan kreativitasnya untuk akrab dan dekat dengan orang yang mereka sayangi dengan jalan-jalan kebaikan yang tentunya dalam syariat agama juga dibenarkan. Yang terakhir, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan salah pilih jalan, belok langkah, dan seterusnya, maka buat kesan bahwa kita membela dia. Iya, setidak setuju apapun kita dengan kesalahan-kesalahan atau mungkin perbuatan maksiat yang dilakukan, buat kesan untuk membela di sisi-sisi tertentu gitu ya. Dengan kita membelanya bukan menyalahkan, maka siapapun akan suka dengan konsep ini. Maling sekalipun ketika dia melakukan kesalahan, dipukuli, digebuki segala macam, tapi ketika ada beberapa orang yang membelanya, walaupun dia tahu salah dirinya, maka ada secercik di dalam hatinya itu perasaan nyaman gitu. Siapapun diri kita, konsep yang kemudian kita bisa pakai juga demikian ya.
ketika kita melakukan kesalahan, apapun kesalahan kemudian kita lakukan, ketika ada orang lain berusaha untuk memahami maksud apa yang kemudian kita lakukan, bahkan melakukan pembelaan dalam hal yang positif tentu ya, yang membuat kita jadi berubah untuk melakukan kebaikan, ini adalah sesuatu yang sangat disarankan. Dengan demikian kita tidak menyalahkan, kita membela dia yang meskipun benar-benar salah yang dilakukan seseorang, dia akan semakin cinta terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa demikian? Justru apabila kita melakukan sebaliknya, seseorang yang kemudian benar-benar melakukan kesalahan, terus kemudian kita pastikan di depan orang banyak dia salah, terus kemudian kita umumkan kekurangannya, kita marah-marahin dia, kita jelek-jelekin, kita rendahkan, maka yang terjadi adalah makin marah. Ibarat kita memadamkan api, ini malah dengan benda-benda yang nanti membuat dia makin berkobar kemarahannya, maka akan semakin melawan dan sulit untuk dinasihati. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa